Halo Sobat Sosial, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja dan semoga dalam keadaan gembira. Gue sendiri kalau ditanya gembira atau baik-baik aja itu belum tentu. Buruk juga belum tentu. Karena apa? Ya karena sedikit lagi nih kita kan ganti pemerintahan. Nah keadaan gua gimana pemerintahan selanjutnya? Ya semoga memberikan dampak dan perubahan yang baik gitu. Kalau memang harus melanjutkan atau meneruskan program-program sebelumnya gitu, mungkin itu harus lebih baik atau ya mungkin lebih tepatnya tulus lah untuk masyarakat gitu, untuk Indonesia yang lebih baik atau Indonesia yang lebih maju gitu. Jujur sih ya, gue sendiri tuh kalau ngelihat dan ngerasain keadaan negeri kita tercinta ini nih, apa ya, menurut gue bener-bener berantakan lah, chaos dari beberapa aspek gitu, bahkan hampir seluruh sih menurut gue. Jadi setiap orang ini bagaikan benar-benar survive gitu di tengah negeri yang setiap harinya tuh disedot gitu. Seluruh lapisan masyarakat tuh terdampak. Dari mulai penegakan hukum, institusi negara, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga permasalahan HAM. Bisa dibilang ya saat ini nih, demokrasi kita ini tuh lagi hancur gitu loh. Lagi kacau balau. Ya walaupun pemerintahan itu akan segera berubah gitu ya, pemerintahan baru akan memimpin negara kita ini, tapi gimana nih pemerintahan sebelumnya ini gimana, kita harus berterima kasih. Kemarin mereka bilang atau mereka memframing media atau menggimik gitu ya, memframing sih media untuk berterima kasih. Terima kasih atas apa? Atas destroyernya gitu ya. Oke deh, kita terima kasih aja lah ya, dan selamat gitu bagi siapa yang akan bertanggung jawab, siapa yang sanggup memperbaiki kehancuran masyarakat. Gak lupa kok, banyak juga media-media yang mengusut dampak pemerintahan yang sebelumnya. Jadi gimana pemerintahan selanjutnya nih? Iya, selamat bersih-bersih lah. Semoga kalian ini mampu gitu bersih-bersih itu. Apa janjian kalian ini pemerintahan yang baru pengen melakukan hal-hal yang sama gitu dari pemerintahan sebelumnya? Janganlah. Ya tapi kita lihat aja lah nanti gimana nextnya. Gue yakin sih masyarakat sekarang udah mulai kritis dan berani bertindak gitu. Lihat aja, kalau ada kejanggalan gue yakin sih pasti influencer-influencer besar itu bakal adain movement. Ya kayak waktu itu ada peringatan Garuda Biru ya. Oke, kenapa gue yakin masyarakat ini mulai kritis, mulai berpikir gitu, dan gue yakin kalau influencer atau aktivis bakalan ngegerakin masyarakat itu, bakal ngajak masyarakat kalau ada hal-hal yang terjadi pada di periode kemarin itu terulang. Karena ya ini bener-bener gila banget loh dampak 2 periode ini. Kalau ada kalian yang belum nyadar atau kalian belum terbuka, coba deh tolong lagi dibaca-baca lagi dan ya mulai tingkatkanlah kepeduliannya. Karena nih nggak kebayang gitu kalau 2 periode ini selama kayak Pak Harto waktu itu gitu mimpinnya. Padahal cuma 2 periode, Pak Harto berapa, tapi wow dampaknya nggak kalah lah. Keren sih, mantap, salut. Ya beberapa waktu yang lalu gue lihat dari media jurnalis gitu ya, Tempo, mereka membeberkan 18 kerusakan dari 2 periode ini. Apa aja tuh? Yang pertama ya, satu ada dinasti dan oligarki politik itu jelas kita lihat, sangat-sangat jelas lah kasus ini tuh. Pak Mul udah kelihatan banget tuh naruh anggota kerajaannya di posisi-posisi strategis yang tujuannya ini melancarkan praktek-praktek dinasti gitu. Fufu-Fafa tuh tembuskan aturan MK ya, karena ayahanda juga udah nyiapin dia ketua MK-nya, pamannya. Terus yang kedua, pelemahan institusi politik, 3 TNI di ranah sipil, ya bisa kita lihat lah TNI itu. Terus yang keempat, ada konflik Papua yang gak selesai-selesai nih. Bahkan mereka nih kemarin itu mulai kena kasus penggusuran lagi tuh. Sampai-sampai masyarakat Papua ini datang langsung ke Jakarta ya untuk menyuarakan. Terus rusaknya sistem pendidikan. Sistem pendidikan nih kayak dipimpin sama generasi micin gitu, ikut-ikutan tanpa mengkaji dulu keadaan pendidikan dalam negeri itu gimana, makanya rusak.
nggak tahu emang rusak atau memang sengaja dirusak gitu biar pada nggak pinter terus gak kritis. Jadi seenaknya deh mereka ngebego-begoin masyarakat gitu, dibego-begoin sama elit. Lucunya nih si menteri ini responnya ya kayak nggak jelas lah, konyol banget gitu, nggak menjawab sama sekali. Soal pendidikan gue bahas lebih lengkapnya di konten gue yang SDM rendah ya. Kenapa kami ini Dewan, kami sudah bilang setiap rapat banyak persoalan. Pendidikan jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Nah itu, kita semua pernah sekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau ujian. Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Sebuah kampus merdeka, kurikulum merdeka. Apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Yang keenam, polisian berpihak pada oligarki. Ya ini udah jelas tuh. Banyaklah kasus-kasus dari yang kesorot sampai yang nggak kesorot tuh. Makanya wajar sih kalau masyarakat ini trustnya tuh menurun terhadap institusi yang katanya melayani ini, tapi nyatanya menyetubuhi masyarakat gitu. Ya beberapa kasus tuh emang polisi tuh agak-agak lucu sih mereka. Makanya wajar kalau masyarakat itu turun trustnya. Terus selanjutnya politisasi kejaksaan, pelemahan KPK, dan kegagalan HAM ini ya udah menjadi kasus yang gak selesai-selesai gitu untuk mengungkapkannya. Terus yang 10 APBN jebol. Gimana gak jebol? Dananya nih dipakai buat bangun ini itu, belum lagi buat kampanye juga kali ya. Ya, dan hampir melewati batas defisit tuh. Kalau nyentuh 3 aja tuh, kacau balau tuh. Terus runtuhnya independen bank Indonesia karena untuk ya legitimasi politik lah, untuk legitimasi elit-elit, kebergantungan kepada utang Cina, ambisius IKN, ya ini dampaknya perekonomian kita nih jadi sesak gitu. Wajar kalau APBN jebol, belum lagi tempat tinggal pribumi dibabat habis gitu. Terus 14, gimmick diplomasi luar negeri, kerusakan lingkungan, konflik agraria, kriminalisasi atas nama pembangunan nasional gitu. Ya kita jelas gitu prihatin melihat kondisi-kondisi ini. Mereka dikusir paksa, diusir dengan kekerasan, apalagi food estate tuh gagal total, jadi lahan gak berguna. Itu udah menggusur paksa gak jadi apa-apa lahannya. Bodoh banget ya. Belum lagi nih Papua kan tanahnya mau dicoba lagi tuh, kayak yang tadi masyarakat Papua tuh datang. Terus yang terakhir kebebasan sipil yang menyempit. Ya, jadi dari 18 kerusakan tersebut itu betul-betul membuat Indonesia ini dalam kondisi kritis. Yang gak ngerti lagi, kalau sampai pemerintahan selanjutnya ini gak bisa nyebokin atau bahkan melakukan hal-hal atau kerusakan lagi seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya, yang gak tahu Indonesia ini bakal gimana nasibnya, keadaan masyarakat nanti ini gimana, gak tahu. Sebetulnya kalau dikaji satu persatu kerusakan itu hampir saling berkesinambungan atau saling bersinergi gitu, yang dampaknya itu membuat Indonesia dalam keadaan kritis. Terus ya kedepannya nih negara kita ini gimana? Apakah pemerintahan selanjutnya itu akan membuat lebih baik gitu? Ya kalau gue sih feeling ya kemarin tuh dari pemilihan menteri gitu ya, mungkin ada intervensi sih menurut gue. Bukan mungkin lagi sih, udah pasti, udah jelas. Ya nggak beda-beda jauh lah, gaya-gayanya juga masih sama gitu. Janji-janji yang kemarin di debat kampanye palingan ya juga omong kosong. Lihat aja janji-janjinya nggak realistis tuh. Belum lagi pemerintahan nih, menteri juga sama aja. Bahkan terdapat menteri-menteri ya jalur terima kasih tuh. Ya mungkin bakal membuat gue frustasi gitu, membuat lu semua tuh bakal frustasi gitu kalau ngebayangin, kalau ngobrol ini sama temen lu soal keadaan negara ini, pasti tuh nggak akan nemu jalan keluar, bakal kemana-mana lah, hancurannya tuh udah ngerembet. Jadi ya kalau ngebayangin keadaan negara kita ini yang nggak ngerti gimana nasibnya gitu, negara kita ini benar-benar butuh pemimpin yang yang gila sih, benar-benar tulus gitu. Tapi ya nggak kunjung datang ke pemerintahan seperti itu. Sebetulnya yang bikin gua nggak pede nih di pemerintahan itu, di pemerintahan yang sekarang ini nih, ya karena pemerintahan baru ini masih ada manuver intervensi Pak Mul gitu, Pak Mulyono, Wapres anak menterinya, menteri-menteri itu banyak juga emang titipan Pak Mul juga. Jadi Pak Mul ini biar kata udah lengser nih, tapi mereka nih dia ini udah nitipin
orang di pemerintahan baru nih. Jadi secara nggak langsung dia nih masih main gitu di pemerintahan baru ini. Makanya ya harapan gue sih ya nggak tahu jahat atau enggak gitu ya, bodo amat lah. Gue berharap nih Pak Wowo nih, tahu lah ya Pak Wowo siapa, Pak Mul siapa. Ini bisa benar-benar mimpin negara ini dengan real kemampuan dia gitu, real kemampuan Pak Wowo gitu, real emang benar-benar dia gitu. Biar kata yakin nggak yakin gitu dengan dia yang sekarang gitu ya. Tapi dibandingin Pak Mul, gue yakin Pak Wowo tuh udah pasti lebih better gitu dibanding Pak Mul. Tapi kuncinya Pak Mul ini singkirin dulu deh menurut gue. Maksudnya ya jangan ada campur tangan dia lagi gitu di pemerintahan yang sekarang gitu. Tapi ya gimana pun juga begini keadaan kita, begini keadaan pemerintahan negara kita. Ya sekarang tuh udah saatnya kita berdoa dan terus mengkritisi kondisi yang sedang terjadi gitu, kondisi yang akan terjadi ke depannya. Sebagai masyarakat kita nggak boleh lengah nih. Kita harus bersatu sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan demokrasi. Karena kita nih menjadi pengawas pemerintah gitu. Karena pemerintah tuh menurut gua mungkin dia agak sedikit tunduk lah sama atasan gitu ya. Jadi kalau masyarakat kan punya hak bebas gitu ya, masyarakat punya kekuatan gitu ya di negara demokrasi ini. Dan yang terakhir ya, kalau bisa nih Pak Mul diberikan ganjaran sih atas tindakan dia. Makanya agak senang juga tuh gua Pak Mul dan Pak Wowo ini, mereka agak cekcok tuh di belakang karena si Fufu Fafa tuh. Dan emang itu yang udah gue prediksi sih sebelum adanya polemik mereka ini mulai nggak bagus gitu hubungannya. Semoga ya beneran aja lah nanti Pak Mul ini bisa dapat ganjaran atas tindakannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue ungkapin gitu ya di konten ini. Kurang atau lebihnya sorry. Ya kalau ada kritik silakanlah di kolom komentar.